Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya kami berdua bisa kembali menyapa Anda sekeluarga. Tentunya dalam program kesayangan Anda, Doncast. Dan ini adalah episode kedua. Yang kedua, kenapa Doncast? Karena ada Doni The Kaiser di sini. Dan ada Don Bosco Selamun di sini. Oke, sama-sama Don ya Bang ya? Sama-sama Don. Oke, dan Bang Don, kita juga harus menyampaikan terima kasih kepada seluruh penonton kita dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, karena episode perdana kita pekan lalu sudah disaksikan kurang lebih 700.000 penonton. Itu yang di YouTube. Yang di YouTube. Yang di luar itu lebih banyak. Lebih banyak lagi. Dan yang di NTV-nya juga lebih banyak lagi. Iya. Dan rupanya NTV sudah bisa dijangkau di begitu banyak tempat. Supaya para pemirsa tahu, lebih dari 100 kota, persisnya 113 kota utama di Indonesia sudah bisa menonton dan menyaksikan berbagai acara dari NTV. Makanya Bang, saya agak berbunga-bunga hati saya sepekan terakhir. Setiap ketemu orang di jalan, Doncast. Ya mewakili Abang juga berarti kan? Kan Ya, Doncast kan? tetapi karena saya juga cukup dikenal, Ya. selain Doncast, Don Bosco. Oke. Nah, kali ini Ya. kita tetap akan ngobrol serius, tapi juga bisa santai. Ya. Dan saya percaya Abang kan mengikuti kasus dan pemberitaan yang sekarang memang Ya. sedang viral dan belum selesai. Betul. Kalau kita bicara tentang kasus Vina. Betul. Nah, kasus Vina ini kan melahirkan banyak sekali bintang. Itu betul. Ya, kalau kita sebut misalnya para penasihat hukum, lawyer, yang ya. kemudian lahir naik panggung Yang sebelumnya kita tidak kenal. tidak kenal. Tetapi ternyata ada juga orang yang sudah dikenal. Lawyer bukan, polisi bukan. Bukan. Wartawan juga bukan. Bukan. Nah, ini yang terakhir. Wartawan juga bukan. Tapi dia menemui lebih banyak orang daripada saya sebagai wartawan. Itu betul. Dan tokoh kita ini adalah tokoh yang sangat unik. Tokoh yang jenaka, tapi juga seorang politisi yang serius. Ya, dan berani. Dan berani. Berani berbeda dan Ya. memberikan perbedaan justru. Dan siapa namanya? Oke, karena Abang sudah bertanya, langsung saja pemirsa dalam Doncast episode kali ini, tamu istimewa kita, KDM alias Kang Deddy Mulyadi. Oke. Wah, Don, ini parah ini tamu paling beda sendiri ya. Apa kabar Kang? Ini saya ini orang Sunda. Orang Sunda itu kebiasaan dari dulu manggati payun, ya kan? Nunggu dikasih kursi. Sekarang kalau nunggu dikasih kursi nggak akan kebagian. Saya ngambil kursi sendiri. Bawa kursi sendiri. Ya, orang Sunda harus beda hari ini. Oh, ini kursi gubernur atau apa ini? Kursi yang bermanfaat bagi kepentingan warga. Kursi pembebasan. Wah. Kursi yang harus bisa membebaskan 7 orang terpidana dengan pidana seumur hidup penjara. Itu yang mau kita diskusikan juga. Cuman sebelum ke Vina, saya googling. Ternyata KDM ini suka nangis. Suka nangis, coba bayangkan. Begitu googling, itu coba. Deddy Mulyadi menangis saat melepas sapi-sapinya untuk dikuburkan. Kemudian Deddy Mulyadi menangis ceritakan kisah anak pertama, ibunya meninggal. Ya. Kisah Deddy Mulyadi menangis terseduh-seduh saat dipeluk Eni. Jadi bukan suka menangis itu salah. Apa itu? Deddy Mulyadi punya hati yang halus. Dia mudah tersentuh sehingga keluar air mata dalam hidupnya. Itu sebabnya. Kalau suka mau nangis nggak ada kerjaannya nangis. Tapi saya masih penasaran Kang. Ya. Kenapa seorang Kang Deddy bukan lawyer, polisi apalagi kagak. Polisi bukan. Jurnalis juga bukan. Jurnalis bukan. Iya, tapi bertemu dengan lebih banyak orang dibanding saya dan Bang Don mungkin gitu kan, dalam urusan Vina ini. Itu kan urusan kemanusiaan. Kalau urusan kemanusiaan maka tidak ada status sosial. Lawyer itu kan status sosial. Betul. Alat penegak hukum status sosial. Wartawan status sosial. Tapi kemanusiaan adalah status hati. Kalau kemudian lebih banyak turun, lebih banyak berkomunikasi, lebih banyak menggali perkara yang dalam sehingga dari gelap menjadi terang, itu adalah panggilan jiwa. Karena itu panggilan jiwa bahwa dalam diri manusia itu ada lentera dalam hidup. Dalam. Karena ada lentera, tergantung. Lentera itu mau dinyalakan atau dipadamkan. Dan Kang Deddy menyalakan lentera itu. Saya itu terpacu untuk lentera saya menyala. Terpacu oleh apa? Terpacu oleh sebuah keadaan. Karena semuanya diam,
maka harus ada yang berbicara. Sebelum kita ke lebih teknis, karena kan ini kebetulan Kang Deddy lagi mau maju nih, walaupun hilalnya belum jelas di Jawa Barat. Orang lalu Belum pikir, terlihat. jangan-jangan ini ada hubungan apa namanya untuk kepentingan elektoral. Iya. Panggung. Cari panggung nih. Ada kepentingan hubungan untuk elektoral. Ya. Menurut saya begini, bahwa politik itu kan pada akhirnya itu lahir dari sebuah kepercayaan. Karena politik lahir dari sebuah kepercayaan, maka politik proses. Karena politik proses, maka politik harus mengambil dari bawah ke atas. Dari kursi, dari tempat gelap dibawa ke tempat yang terang. Politik adalah panggilan kemanusiaan. Maka politik hakikatnya adalah berbuat kebaikan. Nah, dalam prinsip-prinsip itu yang saya kembangkan, bahwa saya berkomunikasi dengan publik, saya dekat dengan masyarakat, saya hidup di tengah-tengah masyarakat, bukan barang baru. Dan ada pada peristiwa besar dalam masyarakat termasuk Vina. Iya, Vina itu kan hanya bagian dari peristiwa yang saya temukan. Kalau dilihat perjalanan di media sosial saya sudah banyak menemukan ratusan peristiwa. Yang peristiwa itu tidak ada konsultannya, tidak ada konten kreatornya, tidak ada ahli brandingnya. Itu lahir di tengah masyarakat secara alamiah yang kebetulan saya berjalan dan menemukannya. Memang Don, kelebihan Kang Deddy ini adalah naturalnya. Iya. Jadi semua seperti berjalan begitu alamiah. Iya. Termasuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, termasuk model belusukan lah ya. Iya, sebenarnya kan model belusukan itu, kalau orang Sunda itu kan saya menyebut dari dulu adalah kukurusukan. Belusukan itu bahasa Jawa. Iya. Bahasa Sunda itu kukurusukan. Nah, kukurusukan itu adalah orang yang mau masuk ke lorong-lorong, orang mau masuk ke kebun-kebun, orang mau masuk ke hutan-hutan. Itu namanya kukurusukan. Dan itu sudah saya lakukan sejak saya menjadi anggota DPRD Kabupaten tahun 1999. Cuman bedanya dulu tidak terdokumentasikan dalam Google, Eranya dalam belum digital, YouTube, dalam Facebook, dalam Instagram, tidak. Tapi itu terdokumentasikan di hati masyarakat. Ya. Itu sebabnya mungkin sekarang Kang Deddy punya warga di media sosial. Follower di YouTube itu 5 juta lebih ya. Iya 5 juta lebih ya. Wow. Kembali ke kasus Vina. Oke. Begitu konsennya Kang Deddy di situ, kemudian apa perasaan yang paling dalam yang sampai sejauh ini dalam proses pencarian Kang Deddy setelah melihat peristiwa-peristiwa yang berkembang sekarang ini? Ya karena saya ditanya persoalan peristiwa mendalam itu adalah peristiwa kemanusiaan yang luar biasa. Di era kolonial Belanda pun barangkali belum pernah ada cerita seorang warga negara dipenjara seumur hidup sebanyak 7 orang dan hampir 8 orang, kalau nggak Peggy Setiawan bisa hukuman mati, tanpa alat bukti yang memadai. Dan hampir 8 tahun itu sirna, tak ada yang bicara. Baru muncul itu ketika munculnya film. Dan film itu pun dalam posisi memposisikan 7 terpidana itu betul-betul pelaku. Dan sorotan publik waktu itu adalah penghujatan terhadap para terpidana, penghujatan terhadap pengacara Ibu Titin, penghujatan terhadap Saka Tato yang baru keluar dari penjara. Dan saya melihat sisi lain. Ini ada problem kemanusiaan yang luar biasa. Sehingga saya harus mulai bertanya pada orang-orang yang mengalami problem itu. Maka saya mulailah menghubungi pengacara Ibu Titin yang menjadi pengacara Saka Tatal itu untuk mau bertemu dengan saya. Dan saya bisa bertemu dengan dia, dan akhirnya saya bisa ngobrol dengan Saka Tatal. Dari situ saya melihat anak muda dalam usia yang demikian belia harus masuk penjara 8 tahun menjalani. Dan hari ini dia menyatakan dengan tegas, saya tidak melakukannya. Saya disiksa dan saya ingin mengembalikan nama baik saya. Kan luar biasa. Ya. Dan pada akhirnya kan ketika kita lihat langkah polisi juga justru ada error in persona terhadap Peggy Setiawan. Kan kemudian itu kan menimbulkan keraguan dan
kebimbangan kita pada penyelenggaraan atau penyelesaian kasus sebelumnya, termasuk untuk 7 tersangka yang lain. Ya sebenarnya penangkapan Peggy Setiawan itu waktu awal orang mengamini. Kapan mulai tidak mengamini? Setelah saya menemui ibunya. Saya menemui ibunya dan ibunya menangis di depan saya dan bercerita tentang problem sosial yang dialaminya. Dan saya waktu itu, saya itu orang yang paling tersentuh oleh seorang ibu. Dan saya waktu bicara dengan dia, dan dia meyakini anaknya tidak bersalah, dan pada peristiwa itu tidak di rumah, dia ada di Bandung lagi kuli bangunan. Kemudian saya menemui temennya, namanya Pak Bondol, Ibnu, Mang Farman, dan Robi. Nah, dari Ibnu itu saya mendapat keyakinan yang kuat bahwa Peggy bukan pelaku. Kenapa? Karena Ibnu itu sangat polos, jujur, terbuka, sampai urusan pribadi dia yang sampai viral kemana-mana. Waktu dia kerja di Bogor, gitu Dia kan. ceritakan sampai bertemu cewek, gitu loh kan dia ceritakan. Hal pribadi yang privasi dia ceritakan di depan umum. Dia tidak mungkin berbohong urusan Peggy. Dan di situ saya menemuin bapaknya. Bapaknya mengalami depresi luar biasa. Kemudian setelah itu beberapa saat tidak bertemu saya. Setelah itu bapaknya datang kepada saya dalam menangis karena dia terancam. Terancamnya dengan ancaman pidana, pemalsuan dokumen KTP. Setelah saya teliti, dokumen KTP dipalsukan bukan untuk menyembunyikan Peggy Setiawan, tetapi untuk nikah lagi. Dan itu terjadi jauh sebelum peristiwa tahun 2016, 27 Agustus. Nah, dari situlah saya memiliki spirit yang kuat bahwa ini ada problem penanganan yang salah. Kenapa? Karena saya keliling secara alamiah, bertemu dari satu orang ke orang lainnya, itu dia menjawab spontan. Orang kalau saya acak bertemu, kemudian menjawab spontan dan sama, berarti kan dia memiliki peristiwa yang sama, cara mendengar yang sama, dan cara melihat yang sama. Kalau sudah seperti itu, saya bilang ini ada problem dalam penanganan. Di situ memiliki semangat. Kenapa semangat saya? 7 orang warga negara Indonesia yang dalam pandangan saya tidak berdosa, mendapat hukuman pidana seumur hidup, dia harus sampai meninggal di penjara. Dan ini adalah peristiwa terburuk dalam sejarah hukum Indonesia. Ketika Anda berpikir seperti itu, apa yang Deddy pikirkan tentang penegak hukum kita? Cara polisi bekerja, cara hakim memutuskan itu, lalu kemudian sampai pada menghukum orang yang kemungkinan bukan orang yang bersalah. Iya, saya melihat ada problem dari awal sudah berproblem. Yang pertama, tempat kejadian perkara. Tempat kejadian perkara, meninggalnya Eki dan Vina, saya tidak mau menjadi terbunuhnya Eki dan Vina. Karena ini kan pembunuhan atau kecelakaan belum jelas dalam pandangan saya. Apakah ini pembunuhan atau kecelakaan tunggal? Kan belum jelas. Nah, itu kan di flyover. Flyover itu masuknya wilayahnya Kabupaten Cirebon. Karena Kabupaten Cirebon yang harus menangani adalah Polres Cirebon, bukan Polresta Cirebon. Nah, kemudian yang kedua, Saudara Rudiana membuat laporan dia sebagai warga sivil terhadap kematian anaknya dan Vina. Dia membuat laporan, setelah itu dia melakukan penangkapan sebagai seorang satuan narkoba. Secara psikologi, bayangkan kalau orang melakukan pembunuhan pada waktu malam minggu, kan harusnya udah pada kabur dong hari minggunya. Ini kan minggunya tetap berkumpul, Seninnya tetap bekerja. Waktu hari Rebo ditangkap, dia bukan ditangkap lari, bukan. Ada polisi datang pakai baju preman, dia nyamperin, ada apa ya Pak? Iya. Secara psikologi sederhana. Penjahat atau pembunuh itu mestinya melarikan diri, kabur. Andai kata misalnya, oke, mereka hebat, kan tidak mungkin kompak 8-8-nya hebat. Kan gitu loh. Apalagi ditambah hal ini malam minggu, dia ada di rumah anaknya Pak RT Pasren. Dengan saksi yang begitu banyak. Kan alibinya. Terus kemudian yang berikutnya adalah bahwa ada problem di situ di beberapa kesaksian. Kesaksian pertama adalah saudara AF dan saudara Dede. Dia mengaku melihat peristiwa pelemparan pakai batu terhadap saudara
Eki dan saudara Vina. Di tengah malam. Di tengah malam, jaraknya itu bukan 100 meter loh, 120 meter. Dia bisa memastikan motornya ada 4, yang numpangnya ada 8. Jenis motornya dia tahu. Tetapi itu pun menimbulkan problem yang salah lagi. Oke, kalau saudara AF melihat 8, oke, kita terima dari sisi logika kita. Pertanyaannya, kenapa terpidananya jadi 11? Kan yang dilihat 8. Kenapa terpidana jadi 11? Yang sudah ditahan 8, yang 1 sudah bebas, yang DPO 3. Yang 11 ini di mana mereka bertemu? Di Polsek. Ditambah lagi kan Polda Jabar sudah menyatakan kan yang 2 ini DPO Andi dan Dani itu dianggap tidak ada depo itu kan. Padahal mereka berperan pertama memukul pakai balok, yang kedua membonceng pakai motor, yang melorotin celana sehingga terjadi pemerkosaan. Sebentar, detail seperti ini harusnya kan kita dengar dari polisi ya, penyidik lah ya, setelah melakukan penyidikan gitu kan. Pertama Kang Deddy tuh marah, sedih, atau apa sebenarnya sampai tertrigger seperti ini? Aku tuh sedih banget. Sedih. Terpanggil jiwa kemanusiaan saya. Dan saya katakan, ketika ngomong ini saya tidak berpikir politik. Saya berpikir kemanusiaan. Pembebasan 7 orang terpidana jauh lebih mulia dari urusan politik. Itu bonus? Enggak, ini hati. Jadi nggak bisa ditukar-tukar bahasanya. Serius ini saya. Ini ada 2 hal. Kalau kamu malam hari dalam jarak 120 meter, apakah bisa melihat orang melempar sesuatu? Nggak tahu ya, terang apa enggak. Ini ada yang menarik lagi, paling lucu. Ada yang lebih lucu daripada yang lucu. Lucunya adalah batu yang digunakan oleh terpidana untuk melempar Eki dan Vina disita dari tangan Sudirman. Wah, sebentar. Biar lebih lucu lagi, kita persilahkan penonton nyiapin kopi dan teh. Karena ini akan kita bahas di segmen berikutnya. Oke ya? Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Downcast. Kami segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih tetap setia bersama kami dalam program Downcast. Ada Doni De Keyser di sini dan Don Bosco Slamun di sini. Ya, dan Bang Don ternyata bisa KDM. Ya, KDM. Ternyata kalau bicara soal batu itu bukan cuma untuk bangun rumah ya. Ada yang lucu kata Kang Deddy soal batu ya. Iya. Di mana lucunya batu kasus Vina ini khususnya? Pertama Downcast dulu. Kalau Downcast berarti nggak bawa uang tunai ya. Jadi nanti kalau ngebantu mereka yang miskin harus digesek. Nah saya nggak bisa. Saya harus ada uang tunainya. Kan eranya udah digital Kang. Nggak bisa ke kampung-kampung kalau ngasih uang harus digesek. Nggak bisa. Iya. Nah yang pertama yang batu ini Pak. Bayangin batu yang digunakan untuk melempar diambil lagi, dibawa disakuin berhari-hari. Iya, disimpan. Dibawa loh, bukan di rumah. Dibawa disakuin, termasuk botol yang bekas minum ciu itu dipakai lempar, kemudian dibawa lagi. Berhari-hari disita oleh polisi, mungkin nggak? Aneh ya. Ada nggak sih orang yang tawuran, melempar batunya, kemudian batunya dipungutin? Iya, mungkin dia berpikir ini akan penting suatu saat nanti. Ya, sudah proyeksinya jauh ke depan gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya apa sih peristiwa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi adalah mereka itu ditangkap di gang depan SMP 11. Itu menurut pengakuan para terpidana yang saya temui loh. Kemudian dibawa ke ruang satuan narkoba. Jaya dan Sudirman dipisah. Kemudian Jaya disiksa dan ditodong sama pistol oleh terduga Rudiana untuk mengakui, ya kan? Sudirman memang tidak diapa-apain, tapi Sudirman katanya keluar dari Polres untuk cari alat bukti. Alat buktinya adalah membawa batu dan botol. Terus satu lagi, yang lucu lagi, membawa balok. Nah ternyata bukan balok, tapi bambu. Kan dalam
berita acaranya dipukul balok. Iya. Di mana-mana balok itu kayu. Kayu. Betul. Ini bukan bambu. Bambu ya bambu. Ya. Terus kemudian kan di berita acaranya ditusuk pakai samurai. Tetapi bekas tusukannya nggak ada loh sebenarnya. Nah, kemudian ternyata bukan samurai, tapi Mandau. Dari Mandau ada di Cirebon. Hah? Mandau memang ada di situ. Bukan, jadi ceritanya ada si Ucil atau Rivaldi yang ditangkap pada tanggal 29 Agustus, gitu kan. Dia mau berkelahi sama temennya. Dia bawa samurai, ditahan di polsek. Dipertemukan mereka, ditarik di Polres. Ya. Dibikin menjadi kasus yang sama. Oke. Padahal antara Beda kasus 7 tapi ada barang terpidana bukti. itu dengan Ucil tidak kenal. Iya, iya. Tapi kalau Ucil sama Linda kenal yang kesurupan itu. Dan ini menarik loh dalam sejarah hukum Indonesia. Bahwa tersangka lahir dari kesurupan. Dari kesurupan. Iya. Berarti ke depan. Bagaimana bisa dipertanggungjawabkan orang kesurupan? Nah, Secara itu hukum. ternyata bisa diponis. Ponisnya sama dari mulai pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung. Itu kan kesurupan. Linda itu kesurupan. Dalam kesurupannya saya ini dibunuh, diperkosa gitu loh. Oh, Egi, nah gitu kan. Direkam, diserahkan pada Rudiana. Dari Rudiana itu langsung. Jadi ketika laporan itu 11 tersangka itu sudah ada. Kang, Bang, Ya. sesempurna-sempurnanya sebuah skenario kebohongan, Iya. pasti kan akan tercium juga. Iya. Itu teorinya begitu. Iya. Tapi Kang Deddy bisa mencium ada kebohongan, itu masuknya dari mana? Kan bukan cuma soal batu, soal hati nurani Kang Deddy tadi. Ya masuknya dari pernyataan-pernyataan orang yang saya wawancarai. Itu kan logika seorang aparat hukum itu. Iya, seharusnya. Seharusnya. Seharusnya logika aparat hukum. Artinya Kang Deddy nggak percaya sama aparat hukum kita. Saya tidak percaya pada aparat hukum yang menangani Vina. Iya. Ya, artinya dalam kasus ini Aparat hukum yang lain saya percaya. Yang untuk menangani Vina saya tidak percaya. Kenapa? Ya, karena logika-logikanya tidak masuk dalam logika hukum. Kang, kan banyak kasus-kasus seperti Vina di tempat lain, Kang. Ya karena yang saya ketahui kan Vina. Saya kan tidak bisa Sederhana ya. tidak mengomentari hal yang tidak saya rasakan pada akal dan hati saya. Kalau itu kan saya masuk dalam relung kejiwaan misalnya kan. Kalau dalam teorinya kan saya masuk ke alam bawah sadarnya. jadi ini kalau lihat Kang Deddy lihat secara keseluruhan ini rekayasa atau sandiwara. Oh, iya, menurut saya gini aja. Pertama, kita harus ngomong fakta Iya, dulu iya, dong, iya, berarti iya, hukum. iya, iya. Pertama, ya kan, 6 terpidana itu setelah disiksa dalam pengakuan mereka harus menandatangani berita acara yang sudah selesai. Iya. Itu yang pertama. Khusus untuk Jaya, dia di BAP. Dia ditanya oleh penyidik dan jawabannya sudah disiapkan di papan tulis. Oh, jadi semua sudah. Jadi mereka hanya tanda tangan apa yang Ya, sudah jadi dimulai. misalnya apakah saudara melakukan ini? Langsung baca saya melakukan Ya. ini di papan tulis sudah ada jawabannya. Ada instruksi. Menurut saya sangat baik penyidik itu. Membantu ya. Iya kan baik daripada ujian harus berpikir lama untuk menjawab. Dia adalah dosen yang baik untuk murid. Membimbing. Nah, sekarang pertanyaannya, apa maksud dari rekayasa macam ini? Justru itu yang pertanyaannya harus kita pecahkan nanti. Menurut Kang Deddy. Menurut saya, Ya. maksud dari rekayasa itu, ya pertama bisa jadi ada kecurigaan bapaknya tetapi tidak bisa memecahkan. Gitu loh ya, artinya bapaknya keburu emosi, bapaknya Ya. ini keburu emosi, karena ada dengar informasi itu langsung lah, tanpa berpikir panjang, menangani perkara itu langsung sendiri, walaupun bukan bidangnya, Terlanjur dia ya. narkoba, kan bisa saja itu terjadi. Ya. Yang kedua, ada sesuatu yang mungkin bisa jadi yang ditutupin. Ya. Sesuatu atau seseorang. Ada sesuatu yang mungkin bisa ditutupin. Kalau saya sih melihat ini peristiwa sederhana, kemudian yang tidak diungkap secara tuntas oleh penyidik. Nah, tetapi yang menjadi problem adalah kesederhanaan itu apa sih makna di balik ini? Makanya kan kenapa
Saudara Rudiana dengan cepat merespon yang kesurupan? Kenapa Saudara Rudiana dengan cepat melakukan penangkapan? Kenapa Saudara Rudiana ingin cepat-cepat BAP-nya selesai? Dan kemudian juga ini bukan hanya kesalahan Saudara Rudiana dan kesalahan penyidik dari Polresta Cirebon. Kenapa juga jaksanya cepat P21? Itu bisa dijawab sama polisi Rudiana sendiri. Ya, kenapa juga hakimnya vonisnya juga aneh? Loh, dalam sebuah peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh banyak orang, kan tidak semuanya membunuh. Iya. Pasti perannya hanya ada Iya, ada yang peserta. memukul, Ya. ya kan? Hanya ada bagian membawa batu. Kan baru ada sebuah peristiwa hukum di mana semuanya dikasih vonisnya sama. Iya. Penjara seumur hidup. Artinya bahwa dalam pandangan saya diduga antara penyidik, jaksa, dan hakim adalah satu rangkaian peristiwa. ya, ceritanya Di ujungnya adalah mungkin simplifikasi ya. Menyederhanakan problem. Iya. atau mungkin sudah jadi skenarionya lalu dicari pemain-pemainnya. Bisa jadi. Iya kan? Karena kalau begini, kalau ada keterangan dari tukang warung yang jualan nasi. Nah, ini kan peristiwa kejanggalan menurut, ya kan, tukang warung jualan nasi itu. Peristiwa kejanggalannya adalah bahwa satu, Aep yang saksi itu memiliki kedekatan dengan salah satu anggota Sat Narkoba yang ikut menangkap. Ya kan, kalau nyuci motor, motornya dianterin, nanti yang anggota ini bawa motor Aep ke rumahnya, nanti Aep nganterin motor diambil lagi. Yeah. Artinya punya kedekatan emosi. Terus kemudian yang kedua adalah bahwa anaknya Pak RT Pasren bernama Abdul Kahfi itu kan bersama. Pada waktu penangkapan itu ada, tetapi tidak ditangkap dan tidak diperiksa. Sakatatan yang anak-anak diperiksa. Aldi yang menurut saya juga masih remaja mengalami penyiksaan. Baru dikeluarkan setelah kakaknya membela di dalam. Saya yang melakukan. Nah, kemudian ini hanya nganter. Pertanyaannya kan kalau mereka satu kesatuan kan mestinya semuanya diperiksa. Yeah. Nanti dipilah mana pelaku, mana saksi, mana yang tidak terlibat. Nanti ada wajib lapor segala macam. Kalau dalam pandangan saya sebelum penangkapan ini rangkaian peristiwa ini sudah tersusun. Iya, makanya skenario sudah jadi, dicari pemainnya dan propertinya disesuaikan. Iya. Karena kebutuhan naskah harus ada balok, nggak ketemu, ya udah yang mirip lah, bambu misalnya. Iya. Iya kan? Iya. Jadi artinya ini Bang Don, kalau bicara soal skenario, Iya. Dan yang paling unik tadi itu mengumpulkan batu. itu dia. Karena bagian dari tuntutan skenario. Nah, kan kalau batu logikanya kalau batu disita kan di rumahnya. Iya. Kan Sudirman Iya. ngelempar batu, saking batu ini sakral Iya, karena dibawa bekas melempar, pulang. dibawa pulang. Iya. Ini kan tidak ada penyitaan ke rumah. Iya. Kang Deddy mau nggak bikin film yang berbeda dengan Vina setelah 7 hari? Kalau lihat ini kan kelihatannya imajinasi skenario-nya Harusnya jangan nanya ke saya mau bikin film, karena saya bukan produser. Nusantara TV segera bikin film yang menyangkut masalah 7 terpidana seumur hidup. Saya mau jadi pemain filmnya. Kalau jadi pemain film harus patuh pada skenario, Kang. Saya lebih baik nggak jadi, karena saya tidak mau patuh pada skenario. Tapi saya pengen tahu Bang Don ya, di balik sosok Kang Deddy yang dia mudah tersentuh, Ya. tapi dia kan juga orangnya sangat tegas dan kuat. Betul. Karena untuk mengawal sejauh ini itu butuh mental yang kuat. Ya. Itu kalau pernyataan Doni kayak begitu, baru kita mengerti ketika dia mengatakan kalau menangis atau kalau dia lakukan ini itu karena hati. Terkonfirmasi. Baik. Ya. Dari apa sih hatinya Kang Deddy itu? Dari ibu. Nah, makanya waktu ketemu Ibu Kartini frekuensinya Ya nyambung, sama, kan? karena saya adalah orang yang mencintai. Iya. Jadi karena saya udah mencintai ibu, kalau ditanya perjanjian, saya tuh
bikin perjanjian dengan almarhum ibu saya. Apa, Kang? Bikin perjanjiannya adalah bahwa ibu saya meninggal, saya akan berkeliling, tidak akan pernah berhenti untuk bertemu dengan perempuan yang mengalami penderitaan. Itu yang membuat Kang Deddy bisa merasakan penderitaan Bu Kartini. Iya, merasakan. Karena saya merasakan bagaimana ibu saya merasakan sebuah derita. Ditambah satu lagi, kan, laki-laki hebat, di belakangnya selalu ada perempuan bawel. Saya setuju, Kang. Kang, tolong diulang karena istri saya butuh konfirmasi. Di balik laki-laki hebat, ada perempuan bawel di belakang. Iya, istriku dengarkan Kang Deddy. Ayah di mana? Hati-hati di jalan. Jangan lupa makan siang. Nanti minum obat ya. Jangan awas jasnya jangan sampai kotor. Tapi kebawelan Kang Deddy itu ternyata membuahkan banyak hal positif ya Bang Don ya. Dan akan kita kulik lagi di segmen. Tapi saya lebih hebat. Tanpa wanita bawel. Mau bahas soal itu enggak? Kita rehat dulu pemirsa. Tetap bersama kami dalam Downcast, segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami dalam Downcast bersama Doni The Kaiser Dan Don Bosco Deseri. Dan Kang Deddy Mulyadi. Ini yang harus diwaspadai, Bang. Iya. Lama-lama posisi kita digantikan sama Kang Deddy. Kang Deddy punya followers begitu banyak, tapi beliau ini bakal menjadi politisi besar. Nah, itu pertanyaannya adalah Kang Deddy bisa membawakan acara di sini, tapi kan saya nggak bisa jadi gubernur, Bang. Itu bedanya. Itu bedanya. Kita masuk ke politik ya, Iya. Bang ya. Kang Deddy, Ya. saya ingin mendapatkan pandangan Anda tentang nepotisme. Kenapa saya harus tanyakan ini? Karena Anda juga mengantar istri Anda menjadi bupati. Bupati. Mantan, Bang. Mantan. Mantan. Saya mau sebut gitu tuh nggak enak. Tapi karena Anda menyebutnya sendiri ya udah. Lalu kemudian yang begini ini banyak juga di tempat lain. Oh iya. Daerah. Lalu kemudian ada juga kita lihat Pak Jokowi punya anak, punya menantu yang juga masuk ke politik begitu. Iya. Saya ingin dapatkan pandangan tentang ini. Yang pertama adalah kultur masyarakat Indonesia, Bang. Masyarakat Indonesia itu masyarakat yang secara kultur itu sangat menghormati pemimpin. Coba dicek dalam setiap daerah. Pasti di setiap daerah membanggakan raja yang pernah memimpinnya. Kalau raja bagus. Iya kan? Ya pasti yang bagus dong. Misalnya orang di Jawa Timur, Iya. pasti narasi cerita politiknya adalah Gajah Mada. Iya. Orang Jawa Barat, pasti narasi cerita politiknya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi, betul. Nah, artinya dari sisi itu, orang Indonesia secara umum sangat menghargai aspek-aspek yang bersifat kekerabatan. Aspek-aspek yang bersifat kekeluargaan. Nah, tinggal persoalannya adalah apakah aspek yang kekerabatan dan keluargaan itu memberikan efek positif atau tidak. Nah, pilihan publik itu bukan pada persoalan kerabatnya. Betul. Pilihan politik publik itu adalah pada persoalan kepercayaan yang diberikan pada orang meskipun kerabat tetapi memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk membangun kesejahteraan bagi Apa masyarakat. penjelasan Kang Deddy ketika banyak orang mengkritik nepotisme? Penjelasannya adalah bahwa selama itu melalui proses demokrasi yang terbuka, dipilih oleh publik secara transparan, tidak ada problem. Yang menjadi problem adalah manakala tidak dilakukan proses demokrasi. Kadang-kadang demokrasinya Nah. seolah-olah demokrasi gitu aja. Besar semua yang hari ini semuanya demokrasi, Bang. Nggak ada kalau dibilang seolah-olah. Semua pilihan publik itu adalah pilihan original. Sekarang begini kan, ada penggunaan kekuasaan untuk memenangkan nepotisme. Kan ada juga Penggunaan begitu. kekuasaan. Jadi karena saya berkuasa, lalu kemudian saya menggunakan kekuasaan saya. Penggunaan kekuasaan untuk nepotisme itu tidak akan berhasil manakala yang dipilihnya tidak sesuai dengan keinginan publik. Kalau sesuai bukan nepotisme, Bukan nepotisme karena sudah jadi pilihan publik. walaupun menggunakan otoritas kekuasaan.
Nih, kita jujur-jujur aja deh. Mana sih dari pemilihan kepala daerah yang tidak menggunakan otoritas kekuasaan? Yang namanya incumbent itu pasti menggunakan otoritas kekuasaan untuk memenangkan. Tunjukkan incumbent politik yang tidak menggunakan otoritas kekuasaan untuk memenangkan. Kan hampir semuanya rata. Bupati begitu, wali kota begitu. Nah, tinggal persoalannya juga kan di antara incumbent ada yang gagal. Kenapa? Publiknya tidak percaya. Di antara incumbent ada yang berhasil, publiknya percaya. Contoh, pemilihan anggota DPR kan banyak juga yang tidak terpilih. Kurang gimana fasilitas yang dimiliki oleh dia? Dia punya dana reses, dia punya kundapil, dia setiap hari tampil di media sosial, dia punya perangkat aspirasi yang bisa disampaikan pada warganya. Tetapi ketika publiknya tidak berkenan, tidak terpilih. Ternyata cuma 1% Tetapi gitu ya? ketika tidak terpilih, jangan nuding-nudingin masyarakat money politik. Jangan nuding-nuding masyarakat disuap. Jangan seperti itu. Artinya kita harus menyadari kita sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Biasanya kan tuduhan itu dilakukan manakala kalah. Gimana peluang beliau di Jawa Barat? Kalau Jabar 1. Nah, Gimana kan? ini yang penting ini. Karena surveinya masih di bawah RK. Setiap manusia itu kan pasti punya peluang. Peluang itu tergantung apakah kita akan mengoptimalkan atau tidak. Ketika main bola, kita banyak diberi peluang. Tapi kalau peluang itu tidak terkelola, tetapnya tidak gol. Meskipun tidak ada peluang, kalau kita bekerja keras, mengelola, menciptakan peluang, pada akhirnya akan gol. Kira-kira peluang dari Kang Deddy ini apa kira-kira trigger untuk gol nih? Begini, orang Jawa Barat itu memiliki rasa yang sangat kuat. Kalau hari ini misalnya surveinya saya di indikator selisihnya 5%, bagi saya wajar. Kenapa? Karena Kang RK kan bagaimanapun mantan gubernur. Kalau saya mantan bupati, mantan anggota DPR, tentunya beda dong. Terus kemudian dari sisi aspek domisili, saya tinggalnya kan di kampung, di sebuah kabupaten. Kalau Kang RK kan di ibu kota kabupaten, provinsi, pusat kekuasaan di kota provinsi. Bandung. Nah, tentunya sangat berbeda dong. Nah, tetapi dari sisi aspek bahwa hari ini sudah hampir mengejar, dari sisi aspek elektoral, itu artinya ada grafik kenaikan. Saya tiap hari hadir bertemu dengan warga rata-rata 5.000 orang. Dan itu konsisten. Dan itu tidak berbiaya. Dan karena Anda di Gerindra, apakah akan besar maknanya endorsement seorang Prabowo? Pak Prabowo ini, Presiden terpilih. ya kan Pak Prabowo ini, Pak Prabowo dulu. Pak Prabowo ini, jangankan yang sudah punya elektoral kedua terbesar, sama yang nggak punya elektoral aja. Ini baru sosok Pak Prabowo-nya. Kita punya pengalaman. Pak Jokowi dulu kan elektoralnya di bawah Pak Fauzi Bowo. Betul. Menang di DKI. Pak RK dan Pak Jokowi lebih hebat lagi, pasangannya sama Ahok. Yang tingkat resistennya tinggi. Menang loh di DKI. Pak RK elektoralnya kecil, bisa menang melawan incumbent di kota Bandung. Terus kemudian ketika 6 tahun yang lalu, Pak M. Sudrajat dan Muhammad Saihu yang tidak memiliki elektoral yang tinggi, hampir saja itu dikasih 1 bulan lagi pemilu Bisa dia berubah. Jadi, apalagi Pak Prabowo hari ini, dia di bulan November itu sudah sebagai presiden. Pasti memiliki dampak elektoral yang sangat lebih confident dalam Jawa Barat. Dalam kasus survei di Banten, menurut survei Kompas, itu endorsement Pak Prabowo itu bisa hampir 70%. Bisa menghasilkan keunggulan untuk calon ya. Di Banten. Ya, di Banten. Bahkan lebih tinggi dari endorsement seorang Jokowi. Apalagi di Jawa Barat. Pak Prabowo ini 3 kali pemilu di Jawa Barat menang terus. Jadi lebih yakin dong ya
Kang Deddy ya? Ya yakin dong ada Bapak. Saya yakin Coba itu. ulang, yakin dong ada? Ada Bapak. Berarti Sudah anaknya nakal, punya bapaknya hebat. berarti kalau misalnya yang duduk di kursi ini adalah Kaisang atau Gibran, mungkin jawabannya sama dong ya tadi ya. Yakin dong ada Bapak gitu ya. Saya tidak mau menjawab itu. Karena saya Deddy Mulyadi, bukan Kaisang dan bukan Gibran. Itu jawaban yang bijaksana ya. Dan Deddy, saya nguping ke beberapa politisi. Iya. Lalu kemudian ada semacam skenario untuk memuluskan perjalanan Anda di Jabar 1 dengan menarik Pak Kang RK ke DKI. Jakarta. Walaupun sampai sekarang Golkar masih belum mengiyakan. Menurut saya sih tidak ada relevansinya, tidak ada upaya untuk memuluskan. Tidak ada upaya untuk memuluskan. Yang ada adalah bagaimana negara ini bisa berjalan dengan efektif dalam melakukan pengelolaan pemerintahan. Dan itu keputusan-keputusan efektif itu, Kim, itu harus kompak dalam segala hal. Kan kepentingan rakyat lebih tinggi dari hanya sekedar kepentingan politik elektoral perseorangan. Nah kemudian saya sendiri, bagi saya tidak ada problem apapun. Apakah Pak RK di Jakarta, apakah Pak RK di Jawa Barat. Bagi saya kan yang penting bahwa saya itu bekerja secara tulus bagi kepentingan masyarakat. Apakah pekerjaan saya melahirkan efek elektoral bagi publik berhubungan dengan pencalonan gubernur, biarkan rakyat yang menilai. Karena apa? Saya meyakini, jangankan kasus politik yang dimana publik bisa melihat secara terbuka, bau busuk kasus pembunuhan, kasus Eki dan Vina yang 8 tahun yang melahirkan orang terpenjara selama seumur hidup, itu akhirnya bisa menjadi angin membuka pada hari ini. Dan saya sangat meyakini bahwa hidup itu ada pengaturan yang bersifat natural, yaitu kuasa Allah. Manusia diperjalankan ya. Maksudnya berjalan. Tadi di sejak tahun 2017 dalam catatan saya ketika saya baca lalu teliti, Anda bagi-bagi uang, sering bagi-bagi uang Iya. kepada orang-orang kecil. Iya. Sebetulnya motifnya apa? Bukan money politics, bukan? Loh, kalau money politik kan harus ada keterikatan dapil, Betul. keterikatan kedekatan pada aspek kapan pemilihan. Itu kan panggilan jiwa aja. Itu sudah bukan 2017. Itu sejak saya jadi wakil bupati tahun 2003. Jadi Baru terdokumentasi mungkin Iya, baru tahun 2003 ini saya punya program namanya Gempungan di Buruan Urang Lembur. Apa itu? Itu saya turun ke desa, membawa seluruh aparatur saya menyelesaikan problem desa. Ada yang berproblem masalah kesehatan, ada yang berproblem nggak bisa sekolah, ada yang berproblem jalannya rusak, ada yang berproblem tidak berkeluarga berencana, ada berproblem tidak ber-KTP. Kemudian itu dalam perjalanan itu malamnya itu saya selalu gelar kesenian. Akhirnya saya punya grup musik namanya MK9. Pada ribuan masa itu saya selalu nunjuk orang untuk naik ke panggung. Dan secara kebetulan orang yang naik ke panggung itu selalu orang yang berproblem secara sosial. Dan saya itu selalu pulangnya ngasih oleh-oleh. Uang untuk membeli kambing. Karena itu bagian dari spirit, karena saya dulu pengembala kambing. Nah, itu berlangsung di mana-mana. Dan bukan hanya orang yang selesai dari sisi ekonomi. Ada orang yang harus dioperasi bocor jantung dengan biaya 300 juta. Ada orang yang mengalami penyakit lahirannya dempet begini. Banyak sekali, mungkin kalau ribuan, yang itu saya secara spontan, ayo kita bereskan, ayo kita bereskan. Jadi nggak ada kaitan dengan urusan money politik. Berarti banyak dong uangnya Kang Deddy. Ya, pertanyaannya sumber keuangannya dari mana? Sumber keuangan, loh, ketika jadi bupati, jadi wakil bupati kan ada biayanya operasional. Dana operasional bupati dipakai. Iya, dan itu kan bisa digunakan saya untuk kepentingan publik. Iya. Honor-honor saya, tunjangan-tunjangan saya, itu kan bisa saya gunakan, bisa saya berikan. Kan nggak problem dong kalau kita tidak menikmati untuk kita. Itu jadi sumber masalah, makanya istri marah. Serbalik istri saya marah itu ketika sudah jadi bupati. Makanya pakai dana operasional lagi kan. Tapi sebentar, sebelum break ini pertanyaan penting, Bang Don. Apa? Ketika Kang Deddy jadi gubernur, jadi Jabar 1 nanti misalnya, So, siapa jadi ketua Dharma Wanitanya?
Loh, Kan gubernur nggak ada kaitan dengan Dharma Wanita karena ketua Dharma Wanita bukan isinya gubernur. Ketua Dharma Wanita itu isinya sekda. Bapak salah nanyanya. Itu sebabnya layak jadi gubernur. nah, tadi kembali lagi satu. Katanya harus ada perempuan bawel di belakang. Sukses. Itu untuk Bapak, untuk saya nggak berlaku. Oke Karena lah. saya laki-laki mandiri. Oh, jadi nggak perlu yang bawel ya? Atau Kang Dery merasa udah bawel duluan gitu? Ya, ini ada bedanya spirit. Spirit saya itu adalah di balik saya itu ada almarhum ibu saya. Iya. Yang mungkin Bapak juga mungkin sama ya. Betul. Almarhum ibu saya itu sudah menggantikan segalanya. Oke. Oke lah kalau begitu. Oceh juga. Kita rehat dulu, ya kan? Karena kita masih akan lanjutkan lagi setelah kopi dan tehnya nambah. Tetap bersama kami dalam Downcast. Anda masih bersama kami dalam Downcast, tentunya bersama saya Doni De Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamo. Bang Don, Ya. kita kan menghadirkan Kang Dedi ya. Ya. Kita sepakat bahwa Kang Dedi ini ternyata orangnya selain dia tegar, Ya. dia punya visi, Ya. tapi juga ada aspek kelembutan. Betul. Itu yang membuat manusia sempurna, Bang. Karena Ya. kehidupan seorang itu kan harus seimbang kan, yin yang katanya. Dan kalau lihat penampilan Kang Dedi kali ini, itu betul-betul natural. Jadi tegar, berani, tegas, dan lembut itu Iya. berjalan bersamaan. Nah, saya perlu juga menanyakan komentar Kang Dedi kalau kita bicara tentang sosok kepala negara atau presiden. Iya. Yang kemudian soal kasus Vina kan juga bersuara akhirnya. Iya. Nah, tapi what next kalau bicara orang-orang lain yang tadi Kang Dedi kemudian sampai tersentuh itu, seharusnya seperti apa sih? Menurut saya sih dari sisi aspek prosedural formal kan sudah dilakukan dengan meminta Kapolri untuk ya. melakukan penanganan secara terbuka. Betul. Nah, penanganan secara terbuka itu juga sudah dilakukan kan, dan kemudian pada akhirnya berujung pada gugatan pra peradilan dan kemudian menang VG. Nah, kemudian hari ini Bahkan sebentar lagi kan PK. ya, Ya. hari ini juga Pak Kapolri kan sudah lagi memberikan pernyataan lagi akan menangani kasus ini secara tuntas, menurunkan Propam, menurunkan Irwasum. Padahal Propam dulunya sudah turun. Betul. Nah, sekarang diturunkan lagi yang elitnya. Nah, artinya bahwa ini mendapat respon dari pemerintah. Respon dari pemerintah, dan saya sendiri kan sebagai orang yang memiliki tanggung jawab moral, itu kan terus berjalan. Jadi frekuensi Pak Jokowi dengan saya itu sama, ingin menyelesaikan masalah ini, cuman beda penanganan dan beda pendekatan, Beda cara. beda cara. Ya. Kalau cara yang paling dahsyat harus pakai hati ya Kang ya. Ya, cara pakai dasar itu satu, hati melahirkan ucapan dan melahirkan tindakan. Dan harus konsisten ya. Konsisten. Antara perkataan dan perbuatan. Iya, dan saya lihat ada konsistensi yang terjadi hari ini. Terutama adalah konsistensi yang dilakukan oleh Kapolri. Misalnya begini deh. Kalau laporan terhadap dugaan kesaksian palsu RT Pasren dan Muhammad Kafi, Abdul Kafi itu diterima ya biasa saja. Dugaan kesaksian palsu Aib dan Dede terima Bareskrim itu biasa saja. Ya. Tapi laporan terhadap Pak Rudiana yang status hari ini adalah sebagai anggota Polri Ya. dengan jabatan Kapolsek diterima oleh Bareskrim ini baru loh. Artinya bahwa ada tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh Kapolri, oleh Kabareskrim dalam melihat kasus ini. Sudah berbeda penanganan. Jadi kalau kita dengar penjelasan Kang Dedi ini, possibility cerita tentang kasus Vina ini berubah, itu potensial. Iya. Makanya tadi saya bilang, kenapa tidak bikin film sendiri? Itu. Kita yang disuruh bikin, Bang. Ya, kita yang disuruh bikin. Tapi Kang ini nggak mau jadi pemainnya. Karena skenario sudah disiapkan. Tetapi baru kita pahami kehebatannya. Jadi seluruh upaya Kang Dedi untuk turun ke lapangan, lalu kemudian sampai pada informasi yang begitu komplit dan bisa menimbulkan, menciptakan visi baru atau kesimpulan baru atau persepsi baru di
pikiran publik. Iya. Iya. Ya, karena begini kan, di Indonesia ini kan harus divisualkan. Betul. Karena kelemahan orang Indonesia ini adalah malas baca. Iya. Nah, kelemahan warganet kita ini itu juga malas baca. Ya. Jadi nggak bisa itu dihadirkan dalam sebuah narasi yang panjang. Nah, seringkali karena malas baca, dia sering nonton ucapan. Ya. Betul. Nah, ucapan yang disuka itu yang kontroversi. Ini kan problem itu. Sehingga kita ini sebagai orang ya yang hari ini menangani perkara ini, kenapa sih menjadi animo publik yang sangat tinggi? Karena mungkin saya cara menyampaikannya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh publik. Yaitu tadi apa yang dilakukan natural. Apa adanya. Apa adanya. Alami. Bukan ada apanya. Bukan ada apanya. Nah, sehingga itu yang melahirkan atensi publik yang sangat tinggi. Tinggal persoalannya adalah atensi publik yang sangat tinggi ini harus memiliki logika yang tepat. Sehingga saya di media sosial itu tidak mau masuk ke gelombang energi yang tidak menggunakan nalar, yang menggunakan emosi. Kenapa? Saya tidak mau masuk dalam wilayah pencitraan. Saya tidak mau mendramatisir sebuah masalah yang itu bukan masalah sebenarnya. Saya tidak mau juga publik tidak mau berlogika. Saya lebih baik dihujat oleh warganet, tetapi saya mengedukasi publik dibanding dengan dipuji-puji oleh warganet, tetapi saya menjerumuskan logika publik. Siapa yang jadi sutradara dari semua itu? Kang Deddy sendiri atau ada orang yang... Aspek yang bersifat alamiah. Saya sendiri melakukan itu. Misalnya begini deh. Saya misalnya merekam sebuah peristiwa. Itu kalau 30 menit ya 30 menit. Artinya kamera mengikut. Mengikut. Bukan kamera disuruh berdiri di mana dan ngapain. Dia ngikutin aja, asal ngikutin aja. Karena ngikutin kalau 30 menit itu hampir tidak ada yang dipotong. Kita sajikan apa adanya. Nah, penyajian-penyajian yang apa adanya itu sesungguhnya ini adalah menurut saya politik modern. Nah, politik modern itu adalah politik yang melahirkan hal-hal yang otentik melalui media digital kepada publik. Di era seperti sekarang kan tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Betul. Tidak ada yang bisa, tidak ada satu orang pun yang bisa menyembunyikan sebuah yang jadi misteri. Kenapa? Karena everyone can be a journalist. Semua punya in kamera. digital age. Lalu kemudian semua orang bisa menyajikan fakta yang ada di lapangan. Dan tentu juga ada yang mendramatisasi atau ada yang memanipulasi begitu. Tetapi kalau ada hal-hal yang natural seperti Kang Deddy, itu juga bukan hanya Kang Deddy seorang. Saya yakin masih banyak orang lain yang melakukan hal yang sama, yang membuat dalam kasus Vina ini, yang membuat misteri tentang Vina itu bisa terungkap versi yang barunya. Gitu. Dan mungkin itu lebih faktual dan itu mungkin lebih akurat dibanding yang sebelumnya. Artinya ada faktor KDM efek dong ya, yang membuat itu berbeda. Yang begitu kita harapkan adalah munculnya orang-orang atau figur-figur lain yang bisa memanfaatkan media ini secara natural, tapi juga untuk kepentingan yang reliable. Kita bisa percaya apa yang disajikan. Ya kan memang hari ini kan abadnya berbeda. Betul. Kalau dulu itu kan rakyat mendapat doktrin komunikasi. Dari sebuah produk yang dilahirkan oleh sutradara dan produsen. Karena apa? Karena akses publik untuk mendramatisir diri dan membangun eksistensi diri tidak ada. Betul. Nah, sekarang publik bisa memproduksi. Kalau tidak suka terhadap pernyataan pemimpin A, dia bisa memproduksi, melakukan bantahan secara langsung dan viral. Ekspresikan secara langsung. Nah, di era seperti ini, memang publiknya sudah publik yang sangat luar biasa. Dia bisa publik bisa menjadi produser, publik bisa menjadi sutradara, dan publik bisa menjadi pemain. Lagi-lagi yang harus dilakukan oleh politisi, oleh pemimpin adalah mengedukasi publik agar narasi-narasi yang lahir di media sosial itu narasi-narasi yang mendidik dan tidak hoax. Dan tidak sembarangan melakukan ujaran kebencian dan tuduhan pada orang tanpa memiliki landasan sains yang kuat. Sebenarnya ini yang harus dilakukan. Jadi gelombangnya sudah bagus, cuman gelombang ini harus segera
diarahkan Ya. pada pembentukan karakter manusia saya termasuk yang percaya bahwa akan ada arus balik. Arus balik kalau orang seperti Kang Deddy bisa memberikan bukti tentang sebuah fakta baru yang jujur tentang ini, dan saya yakin akan banyak juga orang yang mengikutinya, dan itu yang membuat hoax bisa berkurang. Orang punya kebiasaan seperti itu bisa turun. Ya, Bang, selama puluhan tahun jadi jurnalis, dengan tidak bermaksud membandingkan Kang Deddy dengan orang lain, ada nggak pernah ketemu orang seorisinal Kang Deddy? Dalam kasus pencarian fakta seperti sekarang, saya belum pernah. Oke, seandainya ada orang seperti Kang Deddy, kemana orang seperti itu akan berakhir kira-kira dari pengalaman jurnalistik Abang? Ya, menurut saya orang seperti itu akan dapat tempat tertentu di hati publik. Nah, Dia akan ada tempat tertentu di hati dimanapun di hati publik. Ketika crowd informasi begitu banyak, kalau kemudian banyak hal yang susah you percaya, orang pada akhirnya akan tetap mencari mana yang layak mereka percaya. Saya harus mereka percaya. Saya setuju sama Abang, tapi saya harus tanya ke Kang Deddy. Kan Kang Deddy tadi bilang hidup diperjalankan. Iya. Iya kan? Nah, Kang Deddy kan juga siap untuk menjadi Jabar 1. Ya, seorang pemimpin itu kan siap menjadi apapun. Yang penting adalah bahwa apa yang dia dudukin, apa yang dia emban memiliki efek pada publik. Iya. Nah, bicara persoalan tadi kejenakaan, saya ingat betul ada salah seorang kawan saya, ya kan, yang menyampaikan pada saya begini, Kang Deddy, ada yang hilang dalam kepemimpinan di tanah Sunda. Apa itu? Kejenakaan seorang pemimpin. Oke. Karena di tanah Sunda itu pemimpinnya tuh halus dan jenaka, jarang berperan. Iya. Karena halus dan jenaka, maka orang Sunda tuh ada filosofi. Orang Sunda tuh begini, ngomong sapokna ngadek saclekna. Artinya? Ngomong saplok itu kalau ngomong ya omongin aja. Apa yang diingat ya ucapkan saja, nggak usah disaring-saring. Langsung ya? Langsung aja spontan agar Anda ketahuan siapa diri Anda yang sebenarnya. Oke. Kalau ngadek sacleknya itu artinya kalau ngadek itu kan memotong. Kalau motong lakukan saja. Nggak usah dipikirkan dulu, lakukan saja. Nah, kemudian ada lagi pemimpin Sunda itu adalah hade gogog, hade tagog. Hade gogog itu artinya apa? Bicaranya itu menarik bagi banyak orang. Hade tagog artinya penampilannya juga menarik. Tambah lagi, hade congcot, hade bacot. Apa itu? Hade congcot itu artinya bahwa dia itu dermawan, sering memberi. Ayo kita ngopi. Yuk kita, ini buat rokok, ini buat makan. Jadi spontan, nih duitnya, nih. Itu Buat orang beli Sunda. kambing ya? Kemudian iya, kemudian hade bacot. Omongannya itu baik, Baik. menarik. Mewah. Menjadi menarik dengan bicara dengan Kang Deddy ini karena kita kita berusaha untuk predict something yang unpredictable. Iya. Di unsur kejutan itu. Iya. Karena orang kalau sudah bisa ditebak tidak punya daya tarik lagi. Ya kan? Jadi cara dia berkomunikasi itu langsung connected to the viewers. Connected to the Dan viewers. kenapa bisa connected? Karena Kang Deddy mengerti penontonnya. Iya. Dan itu yang mungkin bisa menjawab kenapa followersnya begitu banyak. Iya, sebenarnya connector itu tidak didasarkan pada mengerti penonton. Kenapa connect? Saya menggunakan bahasa hati. Oke. Karena penontonnya punya hati, akhirnya connect. Iya, karena bahasa hati itu menembus batas. Tetapi menembus sekat. tetap saja kalau jalan harus hati-hati. Itu tadi Kang, tulus, hati-hati di jalan. Ya, kalau gitu boleh saya closing? Silakan. Baiklah, Kang Deddy, terima kasih. Tetap selalu sehat, Sama-sama. ya, sehat dan bahagia, dan tentu kita doakan sukses di langkah berikutnya. Sampai ketemu lagi Sama-sama. setelah November. Sama-sama, terima kasih bisa bertemu lagi dengan tokoh-tokoh senior kita yang sudah sangat hebat pada bidangnya. Saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Saya pamit dari forum ini. Ya, Hatur Kang, nuhun. itu tugas kami, Kang. Oh iya, lupa saya. Dan jangan diambil alih, termasuk kursinya jangan dibawa lagi. Oh iya, masih. Iya. Saya tidak butuh kursi host. Baiklah pemirsa, kita akhiri sampai di sini episode istimewa kita dengan Kang Deddy. Tentunya Anda saksikan terus Doncast di episode yang akan datang. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamun. Kita berpisah, sampai jumpa. Terima kasih.